Halo Sobat MG, laptop kalian cepat panas? Perkenalkan, calling laptop Nemesis Artemis X8. Calling laptop yang katanya worth it untuk dibeli. Yuk, simak videonya. Seperti biasa kita lihat boxnya dulu ya. Bagian depannya ini ada gambar calling padnya. Terus di bagian ini dari gambarnya ini ada stand holder smartphone. Ini inovasi yang cukup berguna nih. Terusnya di bagian kanannya itu ada ergo stand. Di standnya bisa ergonomis, bisa dinaik turunkan. Terusnya di sini ada 1300 rpm fan speed, jadi sampai 1300 kecepatan kipasnya. Di sini ada RGB lighting, jadi katanya ada 10 mode RGB. Terus kita lihat bagian belakangnya. Nah, seperti biasa produk Nemesis ini selalu naruh kartu garansinya di luar ya. Entah kenapa ini harus di luar, kenapa nggak ditaruh di dalam, nggak tahu juga saya. Nah, terus di bagian kirinya ada spesifikasi produk, nama produk Indica Artemis X8, aliran udara 63 sampai 85 cvm, tegangan operasi 5 volt DC, kecepatan kipas kecil 1800 sampai 2100 rpm, kecepatan kipas besar 1000 sampai 1300 rpm, tingkat kebisingan 21 sampai 26 dBA. Jadi tingkat kebisingannya cukup rendah. USB portnya ada 2, warna LED-nya ada 10 mode LED RGB, penyesuaian sudut 6,5 derajat sampai 50 derajat. Material kipas alloy, dimensi kipas 70 x 70 x 15 mm, itu ada 3 biji. Dimensi kipas besar 110 sampai kali 110 x 15 mm, 3 biji juga. Panjang kabel, jadi kita nanti diberi kabel untuk menghubungkan calling pad ini dengan laptop. Itu panjangnya ada 60 cm. Dimensi calling pad 415 x 300 x 33 mm, beratnya 1,15 kg. Oke, langsung kita unboxing saja ya. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini dia barangnya. Nah, ini cukup aneh nih. Buku petunjuknya ada di dalam, tapi kartu garansinya ada di luar. Kenapa bisa begitu ya? Nggak tahu, kita hanya Indica Nemesis yang tahu. Terusnya kita juga diberi apa tadi? Kabel Type A to Type A. Kabel ini sudah dilapisi nilon, jadi cukup kuat, tidak mudah dimakan tikus. Oke. Terus ini dia barangnya. Nah, kita singkirkan kotaknya dulu. Nah, ini dia barangnya. Oke, nah ini dia calling pad Nemesis Artemis X8 nya. Kalau segi desain seperti yang sudah saya bilang tadi, ini nggak ada kesan gaming ya. Ini cukup simple, lebih kepada unik. Jadi kalau di bagian depannya ini materialnya dari besi ya. Ini dari besi. Terus selebihnya itu dari plastik. Bawahnya, sampingnya juga dari plastik. Nah, di samping-sampingnya ini sekelilingnya ada lampu RGB-nya ya.
Jadi lampu RGB-nya ada di sekelilingnya. Terusnya di bagian depan ini juga kita lihat ada stopper untuk menahan laptop agar tidak jatuh ke depan. Nah, terusnya ini lagi ada tombol on off-nya, ada up dan down untuk mengeraskan atau melambatkan kipasnya. Juga di sini kita lihat ada tombol untuk mengatur lampu RGB-nya. Ada LED monitornya. Kita lihat di bagian kanannya ini ada dua port USB. Di bagian atasnya ini ada mulutnya untuk membukanya, untuk bisa nah seperti ini. Jadi kita bisa mengatur 6 ergonomis ya, 6 ketinggian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau saya sukanya yang sedang-sedang saja nih, nggak terlalu tinggi seperti ini. Nah, di bagian kirinya itu ada untuk stand holder HP. Ini walaupun sederhana tapi ini sangat bermanfaat ya. Walaupun sederhana tapi ini sangat bermanfaat. Kita bisa taruh HP di atas ini. Nah, jadi kita sambil ngerjain tugas di laptop, kita juga bisa sambil lihat materinya di HP mungkin. Seperti itu. Nah, mari kita coba RGB-nya. Nah, wih keren nih. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, benar. Ada 3 kipas yang kecil dan ada 3 kipas yang besar. Kita lihat di sini ada, katanya tadi kan ada 10 pengaturan RGB-nya ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wih, kayak komedi putar nih, seru, ramai. 9, 10. Nah, oke. Nah, ini juga bisa dimatikan mungkin ya. Coba kita tekan. Nah, jadi kalau kita tidak suka pakai lampu-lampuan, bisa dimatikan. Kita tekan tombol pengaturan lampunya ini agak lama, sekitar 10 detik. Maka lampunya akan mati. Oke. Kalau menghidupkan lagi, kita tekan lagi. Nah, di sini kecepatannya itu 3 ya. Coba kita coba tambah kecepatannya. 4, 5, 6. Jadi kecepatannya bisa sampai 6. Ini cukup dingin anginnya. Suaranya juga tidak terlalu berisik. Coba saya dekatkan mic-nya ya. Nah, gimana suaranya? Tidak terlalu berisik kan? Oke. Terus kita coba tes di laptop saya ya, gimana worth it atau enggak nih. Oke, pertama kita coba di Sense Bench R23 ya. Ini saya loop
Dan kalau kalian lihat maksimum temperaturnya itu ada di 98 derajat Celcius. Dan untuk average-nya ada di 90 derajat Celcius. Dan ketika pakai kipas, suhu maksimumnya itu tetap di 98 derajat Celcius. Tapi kalau kalian lihat di area average-nya itu lebih dingin ketimbang tanpa kipas tadi. Dengan average di 77 derajat Celcius. Dan untuk suhu permukaannya, ketika tanpa kipas, suhunya itu bisa tembus 33 derajat di bagian keyboard. Dan kalau pakai kipas, seperti yang kalian lihat, di sebelah kanan ini lebih dingin di sekitar 26-27 derajat Celcius. Lanjut kita tes game Assassin's Valhalla. Dan hasilnya kalau kita lihat dari datanya sih nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Average FPS-nya pun sama. Bedanya cuma di minimum FPS dan juga di maksimum FPS-nya aja. Untuk CPU pun juga hampir mirip skornya. Dan ketika kita fair di game Assassin ini tidak ada perbedaan yang signifikan seperti di Sandbox tadi ya. Ketika pakai kipas suhunya di kisaran 33 derajat Celcius. Sedangkan ketika enggak pakai kipas suhunya bisa sampai 37 derajat Celcius. Jadi kalau kalian main game ya enak pakai kipas biar tangan nggak anget. Oke guys, jadi cukup sampai di sini review Artemis NIK X8-nya. Jadi dengan harga 300 ribuan menurut saya ini cukup worth it untuk dibeli ya. Karena calling pad ini multifungsi. Bisa untuk stand laptop yang ergonomisnya bisa dinaik turunkan sehingga leher kita tidak cepat merasa lelah ketika memandang layar laptop. Karena kita bisa menyesuaikan mata kita dengan layar laptop. Terus juga ada stand HP-nya. Dan yang ketiga tentu saja untuk mendinginkan laptop kita. Nah, untuk yang terakhir ini sebagai catatan, calling pad ini hanya bisa mendinginkan bagian permukaannya saja. Itu di bagian keyboardnya. Namun ini menurut saya sudah cukup bagus untuk pengalaman gaming kita agar jari-jari kita tidak merasa panas ketika menekan tombol-tombol keyboard ini. Terus untuk bagian dalamnya, di bagian CPU atau GPU-nya itu cuma paling bisa turun atau 1 atau 2% saja. Jadi nggak begitu berpengaruh. Oke, seperti biasa saya mohon dukungan dari kalian dengan cara mensubscribe channel ini dan membunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.